Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kita akan masuk ibadah dan perjamuan suci. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing agar firman Tuhan mengoreksi hidup kita. Kita di dalam perkenanan Tuhan dan perjamuan suci memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami akan beribadah streaming dan perjamuan suci. Berkati pagi hari ini Tuhan, setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan dan perjamuan suci memberkati setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat GPPS yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Dan saya yakin bahwa kuasa darah Tuhan Yesus yang sudah menebus dan memberikan kita kemenangan, bahkan memberikan jaminan hidup yang kekal, kita beroleh anugerah untuk datang ke hadirat Tuhan. Amin. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Ada kuasa
kuasa, sucikan dari dosa, yes. Lepaskan segala susah, amin, haleluya. Darahnya tebusan, ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba, darah anak domba Allah, darah anak domba, darah anak domba Allah, anak domba Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam, kami percaya ada kuasa dalam darah yang memberikan kami kemenangan, kesembuhan dan pemulihan. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Sekali lagi jemaat Tuhan GPPS, katakan dengan iman, ada kuasa, ada kuasa, amin, dalam darahnya, darah hamba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Mari katakan kembali dengan iman, katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba, darah anak domba, darah anak domba. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Sewi Elia. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyimpan dalam lubuk hati kami paling dalam. Dan kami mau Tuhan melakukan firman Tuhan ini. Dan perjamuan suci memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kekasih Tuhan, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka semua manusia berada di dalam dosa. Dan manusia harus menghadapi kenyataan bahwa manusia itu sangat terbatas. Serta manusia berada di lingkungan yang berdosa. Dengan keberadaan yang demikian, maka
kita sangat membutuhkan Tuhan. Pastilah kita semua membutuhkan Tuhan. Karena kita di dalam dosa, di dalam keterbatasan, di lingkungan yang berdosa juga. Kekasih Tuhan, dengan demikian kita membutuhkan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Apakah anugerah itu? Anugerah itu, saudara, adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma tanpa pamrih, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kita yang tidak layak ini, karena kita adalah manusia yang berdosa. Kita yang tidak layak ini oleh anugerah Tuhan dilayakkan. Kekasih Tuhan, di dalam kehidupan manusia, di dalam tantangan-tantangan yang dihadapinya, betapa manusia perlu adanya kebenaran yang menjadi pegangan di dalam menghadapi keberadaan manusia di dalam dosa, di dalam keterbatasan, di dalam lingkungan yang berdosa. Disinilah kebenaran tentang anugerah itu harus kita pahami. Agar di dalam menjalani kehidupan ini, kita berada di dalam perkenanan Tuhan. Wosmeni mengajarkan tentang anugerah Tuhan. Wosmeni menjelaskan bahwa sebagai umat Tuhan, betapa pentingnya kita memahami kebenaran tentang anugerah itu. Supaya dalam menjalani kehidupan ini, kita senantiasa berada di dalam perkenanan Tuhan. Wosmeni mengajarkan 3 kebenaran tentang anugerah, yaitu duduk dalam anugerah, berdiri dalam anugerah, dan berjalan dalam anugerah. Kita memperhatikan kebenaran ini. Kebenaran yang pertama, duduk di dalam anugerah. Kita sudah membaca di dalam Efesus pasal 2, ayat 8 sampai dengan 10, bahwa kita diselamatkan ini semata-mata adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita. Kita adalah manusia yang berdosa. Perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa itu. Dosa adalah dosa. Bukan dengan perbuatan baik kemudian dosa itu dihapuskan. Ini sama saja sepertinya menyogok Allah. Allah disogok dengan perbuatan baik supaya dosa diampuni. Kekasih Tuhan, dosa adalah dosa. Dan dosa itu tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik. Disinilah Yesus Kristus datang berkorban di kayu salib, pengorbanan yang agung dan mulia ini. Dengan pengorbanannya itu, Yesus menanggung dosa kita, kelemahan kita, sakit penyakit kita. Perhatikan, ada 3 hal yang Yesus tanggung, di mana kita sudah mengetahui dosa Adam dan Hawa membawa dosa semua manusia, sehingga semua manusia berada di dalam dosa, di dalam kelemahan, di dalam sakit penyakit. Disinilah Yesus Kristus berkorban di kayu salib, menanggung dosa kita, kelemahan kita, sakit penyakit kita. Coba kita memperhatikan di dalam Injil Matius pasal 8. Injil Matius pasal 8 ayat 17. Injil Matius pasal 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Perhatikan, Nabi Yesaya sudah
menubuatkan Mesias akan datang, yaitu Yesus Kristus. Dia menanggung sakit penyakit kita, dia menanggung juga kelemahan-kelemahan kita dan penyakit kita. Kekasih Tuhan, Yesus Kristus datang untuk menanggung dosa, kelemahan, dan penyakit kita. Bagi kita yang beriman kepada Yesus Kristus, menerima Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kita pribadi, maka kita menerima anugerah itu. Kita yang harusnya dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi puji Tuhan, kita yang terima Yesus di dalam hati, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus sudah menanggung dosa, kelemahan, dan sakit penyakit kita. Kekasih Tuhan, semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Di dalam Yesus kita menjadi ciptaan baru. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang sudah kita baca, kita diselamatkan semata-mata anugerah Tuhan. Bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita. Kalau kita diselamatkan oleh jasa-jasa kita, perbuatan baik kita, maka kita bisa menjadi orang sombong. Yesus tidak perlu datang menjadi sombong, merasa karena perbuatan baiknya, jasa-jasanya, sehingga masuk surga. Dan surga penuh dengan orang sombong. Kekasih Tuhan, disinilah ketika kita percaya menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka kita diberi posisi sebagai anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap kita yang menerima Yesus dan percaya kepadanya diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kekasih Tuhan, di sini kita lihat, kita diselamatkan semata-mata anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi sombong. Sedangkan perbuatan baik tetap penting. Perbuatan baik di dalam iman Kristen itu sebagai buah iman. Sebagaimana dalam surat Yakobus katakan, iman itu harus diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau iman itu tidak mengejawanta, termanifestasi dalam hidup sehari-hari, itu iman yang mati. Tetapi Yakobus tidak mengajarkan iman tambah perbuatan, tidak. Yakobus menunjukkan kalau seorang yang beriman itu pasti termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Itu iman yang hidup. Karena seorang itu yang lahir baru, sebagaimana Amsal pasal 4 ayat 23, hati ini diciptakan memancar. Sehingga firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau hatinya tidak beres, pasti pancarannya tidak beres. Hati itu diciptakan kodratnya memancar. Seorang yang lahir baru, menjadi manusia baru, maka pastilah memancar sebagai manusia baru. Termanifestasi di dalam hidup sehari-hari. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus. Kamu katakan beriman, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Yakobus katakan, Yakobus akan tunjukkan iman itu dengan perbuatan. Jelas iman yang hidup itu akan termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Jadi perbuatan baik dalam iman Kristen itu sebagai buah iman. Iman yang hidup itu berbuah. Sebagai bukti iman, kalau iman yang hidup itu, dia akan terbukti dalam hidup sehari-hari. Sebagai ucapan syukur juga. Karena mujizat terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa ini. Yang keempat adalah sebagai ibadah juga. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kekasih Tuhan, nah ini, kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Yang berikutnya, berdiri di dalam anugerah. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 5 dan juga pasal 6, maka saudara bisa menjumpai di situ bahwa seorang yang di dalam iman yang benar itu akan ditunjukkan dalam keyakinan yang mantap di dalam Yesus. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15-17,
Di situ dijelaskan tentang anak-anak terang. Kalau kita hidup di dalam terang sesuai kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjalani hidup ini dengan arif bijaksana, dengan seksama. Kita akan menjalani hidup ini sesuai kehendak Tuhan. Dengan demikian saudara, kita mempunyai iman yang mantap di dalam Yesus Kristus. Karena kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran diri kita sendiri. Kekasih Tuhan, jangan sampai kita ini mempunyai kesombongan dengan kebenaran kita sendiri. Kita bisa mantap di dalam Yesus, mempunyai keyakinan yang teguh, karena kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan, jangan kita terlalu rumit. Kehendak Tuhan adalah firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan dalam kebenarannya. Dengan demikian kita tidak menjadi sombong. Selanjutnya, anugerah di dalam kita menjalani hidup ini. Berjalan di dalam anugerah. Berjalan di sini menunjukkan di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk hidup di dalam kesucian, kekudusan. Tentunya tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tidak menjalani kehidupan ini, tantangan demi tantangan, godaan demi godaan, tawaran-tawaran berdosa disodorkan setiap hari kepada kita. Dan kekuatan kita tidak mungkin. Kita adalah manusia berdosa, terbatas, dan kita ada di lingkungan yang berdosa. Disinilah kekasih Tuhan, kita membutuhkan anugerah Tuhan. Memang kita harus melakukan firman Tuhan. Lakukanlah firman, jalanilah firman itu. Tetapi kekasih Tuhan, karena kita manusia yang terbatas, tantangan yang begitu berat, sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 18, bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi iblis yang terorganisir. Ada pemerintahan-pemerintahan iblis, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Di sini Rasul Paulus meminta kita memakai perlengkapan senjata rohani. Dan dasar dari perlengkapan senjata rohani ini adalah berdoalah di dalam Roh Kudus. Berdoalah di dalam Roh Kudus. Nah, di sini saudara, kita memang menghadapi kenyataan menjalani hidup duniawi ini. Dinamika hidup ini, tantangan, kesulitan, kesukaran. Tetapi di balik semuanya ini adalah dunia roh, alam roh. Nah, di sini kita perlu di dalam pimpinan Roh Kudus. Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Yohanes 14 ayat 16. Nanti Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu akan diutus. Roh Kudus itu akan memimpin kita, akan menolong kita di dalam kita menjalani hidup ini. Di dalam Yohanes 16 ayat 13-14, Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran, di dalam kehendak Bapa surgawi, dan memberitahu hal-hal yang akan datang, yaitu rencana Tuhan pada akhir zaman, gerakan Roh Kudus pada akhir zaman. Dan Roh Kudus itu akan memberitahu apa yang diterima dari Yesus Kristus. Selanjutnya dikatakan Roh Kudus itu akan memasyurkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kekasih Tuhan, dengan kita senantiasa berdoa di dalam roh, disinilah kita dimampukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dibaliknya ada dunia roh, alam roh. Rasul Paulus katakan bahwa supaya kita kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10. Kuat di dalam Tuhan. Tuhan itu serba maha kuasa, maha kasih, maha pemurah. Begitu banyak karena dia sang maha. Di dalam kebenaran itu kemudian mengerucut. Kuat di dalam kuasanya. Power yang dari Tuhan.
Nah, disinilah saudara, sebagaimana Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, engkau akan menerima kuasa, engkau akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus itu turun atas engkau. Engkau akan menerima kuasa. Kekasih Tuhan, dalam menjalani hidup ini, kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajarkan supaya kita berdoa di dalam Roh Kudus. Puji Tuhan, dengan demikian kekasih Tuhan, kita dimampukan menjalani hidup ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, dengan demikian tidak ada seorang pun bisa menyombongkan diri, karena semuanya semata-mata anugerah Tuhan, semata-mata kasih karunia Tuhan. Dengan demikian kita bisa tersungkur di bawah kaki Tuhan, bahwa kita manusia terbatas, kita butuh Tuhan. Dengan demikian kita senantiasa datang di bawah kaki Tuhan. Di dalam menjalani hidup ini, kita butuh anugerah Tuhan. Bukan dengan keberadaan diri kita, karena kita manusia berdosa, manusia yang terbatas, kita ada di lingkungan yang berdosa juga. Itu sebabnya saudara, betapa pentingnya kita senantiasa melekat kepada Tuhan. Melekat seperti carang yang melekat pada pokok anggur. Yesus sendiri mengajarkan kebenaran ini. Melekat, sebagaimana carang itu menyerap zat-zat dari pokok anggur, berbuah dan menjadi berkat. Demikian juga kalau hidup kita melekat kepada Tuhan, kita menyerap kesucian Tuhan, kekuatan Tuhan. Kita dimampukan tidak menjalani hidup ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi perjamuan suci. Kita angkat roti di atas kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana kebenaran tentang sakramen perjamuan suci, maka kami menjadi satu dengan Yesus Kristus. Kami mengalami kuasa pengorbanan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus. Mari Tuhan berkati roti ini, dan ampuni segala dosa, kesalahan kami, sehingga Tuhan kami berkenan untuk menerima, untuk memakan sakramen roti perjamuan suci ini. Mari kekasih Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 22. Kita angkat roti ini, dengarkanlah firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Haleluya, kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih Tuhan, kita angkat cawan anggur ini. Kita meyakini bahwa sakramen perjamuan suci anggur ini kita mengingat tentang darah Yesus yang tercurah, pengorbanannya, kasihnya yang begitu besar, karena untuk menyelamatkan kita, umat manusia ini. Kita yang beriman kepada Yesus, kita menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga Tuhan perjamuan suci ini memberkati kami semua. Mari kekasih Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Injil Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Kekasih Tuhan, bukankah anggur ini ada persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus.
Glory, haleluya, haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Glory, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah menerima perjamuan suci. Kami yakin kami menjadi satu dengan Tuhan. Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan. Dan kami setiap pribadi mengalami kuasa pengorbanan Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap pribadi diberkati Tuhan. Saat ini Tuhan sebagai hamba Tuhan, kami mohonkan Tuhan setiap pribadi, kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, kesehatan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus menjadi umat yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan bela hamba-Mu, bela setiap pribadi, bela keluarga mereka masing-masing. Dan bangsa negara kami Indonesia Tuhan, kami mohon Tuhan dengan kedaulatan Tuhan, kami percaya, kami mohon Tuhan belas kasihan Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia ini, supaya wabah virus corona ini bisa dituntaskan Tuhan, terputus wabah virus corona ini. Indonesia diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.